Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ali Nahrawi dengan NIM 4232301039. Baik, di sini saya akan melanjutkan praktikum yang ketiga, yang dimana itu membahas tentang boiler air and gas. Step yang pertama, scanner and igniter air fans yellow. Perintahnya disuruh star one scanner air fan. Kalau udah, kita masuk ke main menu. Kita pilih yang air heaters yang yellow. Air heaters yang yellow. Untuk perintahnya start the air heaters aux drive, atau jalankan drive aux pemanas udara bagian timur untuk memastikan drive motor udara berfungsi. Kita pilih yang air heater. Kita start yang aux drive. Kita start. Oke. Kalau udah, kita masuk yang step yang ketiga, start the air heater main drive, atau jalankan drive utama pemanas udara bagian timur. Yang sebelumnya kan kita start yang aux drive nya, habis itu kita start yang main drive. Kita start. Oke, kalau udah kita start, kita masuk yang jika drive utama pemanas udara timur mulai dari berjalan normal, hentikan drive aux-nya. Kalau udah berjalan dengan normal pemanasnya itu, kita hentikan drive aux-nya, kita stop. Nah, kalau udah kita stop, kita masuk step yang keempat, start the west air heaters aux drive-nya, atau jalankan drive aux pemanas udara bagian barat untuk memverifikasi bahwa penggerak motor udara berfungsi. Kita start yang west air heater yang aux drive. Kita start. Kalau udah, kita masuk ke yang kelima, start the west air heaters main drive-nya. Kita start juga main drive-nya. Start. Kita stop. Kalau udah, kita masuk step yang ke-6. Buka atau pastikan buka peredam pada tampilan kipas boiler instruktur dan peredam. Kita cari ke instruktur, kita pencet yang boiler fans and dampers. Kita cari yang D-1, D-2, D-3, D-4 sampai D-11, yang dimana kita harus mengoperasikannya atau menyalakannya kipas boiler ini, karena sebelumnya kipas boiler ini masih belum berjalan atau belum menyala, belum berfungsi. Kita nyalakan dulu kipas boilernya yang D-1, D-2, D-3 sampai dengan D-11. Nyalakan semua. Oke. Kita pencet. Sambil kita nunggu berjalan boiler, dia agak sedikit ngedelay karena nunggu beberapa detik untuk kembali berfungsi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, kalau udah kita masuk ke step yang ketujuh. Kita pilih yang West Force Drive Fan Yellow. Kita play yang Yellow West Force. Kalau nggak, habis itu kita pilih Star One Loop Oil Pump. Yang itu kita start yang West FD nya. Atau mulai satu pompa minyak pelumas pada kipas FD bagian barat. Kita pilih. Kita start. Nah, kalau udah, kita masuk ke step yang ke-8. Select or verify selected the low speed button on the West FD fan. Pilih atau pastikan pilih tombol kecepatan rendah pada kipas FD bagian barat. Kita pilih yang kecepatan yang West FD fan-nya speed charger. Kita pilih yang kecepatan rendah, yang low. Kalau udah, kita masuk yang step yang ke-9. Open or verify open the WFD fan discharge shut off damper. Buka atau pastikan membuka WFD fan discharge shut off damper. Kita open yang WFD discharge. Kalau udah, kita masuk step yang ke-10. Buka atau pastikan buka WFD fan inlet fans hingga 100%. Kita pencet yang WFD fan inlet fans-nya ke auto. So kita atur ini ya ke 100%. Nah, kalau udah 100%, kita masuk yang step yang ke-11. Pindahkan pompa oil pumps kedua di auto. Pindahkan kedua pompa di auto. Yang pump BWFD fan loop oil pumps. So, kita masuk step yang ke-12. Pilih yang S Force Drive Fan Yellow. Habis itu kita pilih Start on Loop Oil Pump on the SFD fan. Yang ke-12. Atau start satu pompa oil pelumas pada kipas FD bagian timur. Start bagian timur. Kita start. Kalau udah, kita masuk step yang ke-13. Select or verify selected the low speed button on the SFD fan. Atau pastikan pilih tombol kecepatan rendah pada kipas FD bagian timur. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bunian Steven dan saya akan melanjutkan step untuk sim game kita kali ini. Jadi kita ke step 14. Kita buka, pastikan terbuka IFD fan discharge shut off damper. Kita tekan seperti di sini di video. Kita tekan open. Lalu kita buka dan pastikan buka FD fan inlet fans hingga 100%. Jadi kita ubah outputnya menjadi 100%. Di EFD fan inlet fans kita ketik 100%. Baik, terus kita pasti pindahkan pompa oli pelumas kedua di auto. Seperti di video, kita tekan di auto. Baru kita ke main menu lagi. Dan di sini di Steam Times Red di main menu kita pindahkan output control nozzle tip ke 50%. Nozzle tip di sini di video kita pindahkan outputnya menjadi 50%. Ini untuk memposisikan pembakaran pada posisi netral sebagai persiapan untuk pembersihan dan penerangan. Kita ketik 50. Baik. Setelah itu kita ke main menu lagi.
dan kita ke boiler thermoprops, itu dark red. Di main menu merah tua, merah gelap. Terus kita masukkan kedua thermoprops, kita insert both thermoprops seperti di video. Kita tekan insert warna merah, dua-duanya west dan east. Seperti di video, ini sudah mulai terisi penuh. Kita lakukan seperti yang di video. Setelah itu sudah penuh, kita ke main menu lagi. Kita ke West Force Drive Fan. Di main menu itu berwarna kuning, West. Kita ke menu West Force Drive Fan, warna kuning ini. Tekan, lalu kita pastikan tutup peredam start of fan discharge WFD. Close or verify close the WFD fan discharge. Kita lakukan di video ini. Yap, itu discharge start of damper di atas, kita close. Setelah itu di menu yang sama kita start WFD fan motor. Biarkan sekitar 30 detik hingga kipas mencapai kecepatan operasi sebelum melanjutkan langkah selanjutnya. Kita tekan start di WFD fan motor, lalu kita biarkan sekitar 30 detik. Kita biarkan sekitar 30 detik. Lalu kita open lagi WFD fan discharge di start of dampers. Kita buka. Kita open di WFD fan discharge start of dampers. Kita open ini. Nah, itu dia WFD fan discharge start of damper. Kita open di situ. Lalu kita tunggu sampai open sepenuhnya. Lalu kita di WFD fan inlet fans-nya kita buka hingga sekitar 10%. Kita ketik di outputnya 10%. Seperti di video. Baik. Dan kita ke menu lagi, ke East Force Drive Fan Yellow. Itu. Nah, kita tutup atau pastikan tutup damper penutup EFD fan discharge. EFD fan discharge ini kita pastikan tutup. Nah, kita tekan close. Lalu di selanjutnya sudah kita pastikan close. Kita ke EFD inlet fansnya kita tutup atau verifikasi tutup, verify close. Inlet fansnya sudah tertutup. Sesudah itu kita start di EFD fan motor. Seperti di video ini kita startnya. Oke, kita start. Nah, sesudah kita start, kita juga open EFD fan discharge start of dampers. Kita open sampai kita tunggu sampai open sepenuhnya.
Setelah itu kita open EFD fan inlet fans-nya, outputnya sekitar 10%. Tapi sebelum itu kita tunggu dulu sampai penuh EFD fan di start of dampers-nya. Sesudah 100 seperti di video, kita ke EFD fan inlet fans-nya, kita open sekitar 10%. Di situ, nah, kita tekan, baru kita ketik 10%. Nah, itu mungkin dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya kita di tahap yang ke-28, yaitu buka is FD fan inlet fans hingga sekitar 10%. Pada bagian ini kita mengklik 10%, kita bisa melihat dia naik. Pada posisi ini adalah posisi 10%. Selanjutnya itu pindahkan pengontrol is FD fan inlet ke auto. Kita klik di auto. Selanjutnya pindahkan pengontrol WFD fan inlet fans ke auto. Ini yang west, ini yang east, kita pindah ke west. Kita west force draft fan. Inlet fans kita autokan. Selanjutnya pindahkan FD fan master menjadi otomatis. Kita otomatiskan FD fan master, ya, auto. Lalu pastikan pengontrol 02 atau full ratio manual. Nah, di sini kita bisa melihat kita ke ensure the 02 atau full air ratio. Ini kita diminta untuk dimanualkan. Oke, sudah kita manualkan. Lalu langkah terakhir yaitu sesuaikan output pengontrol 02 full air ratio hingga 60%. Nah, pada bagian ini kita bikin dia ke 60. Oke. 60%. Nah, selesai sudah langkah-langkah materi dari boiler air dan gas. Selanjutnya kita akan ke boiler preparation. Kita diminta untuk dibuka di gas heater control atau DKRF. Pada bagian ini kita diminta untuk pilih salah satu full oil atau gas. Ada main selector switch untuk mengatur bahan bakar utama yang digunakan. Selanjutnya pilih tombol start pada saklar start, run atau turbin. Nah, kita start di sini. Dan dia pada ini pastikan apakah turbin matikan boiler. Tidak. Dia langsung tidak. Selanjutnya kita ke atau pastikan output pengontrol evaluasi akselerasi dampers diatur ke 2%. Saat gas sebagai bahan bakar utama peredam ini terbuka untuk aliran pengaliran. Kita ke fuel for gas. Nah, pada ini evaluation auxiliary dampers kita bikin dia di 2%. 2%. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pindahkan atau pastikan pengontrol elevation aux dampers di manual. Nah, pada bagian ini elevation aux dampers kita manualkan. Ya, manualkan. Lalu selanjutnya atur atau pastikan output pengontrol over air dampers diatur ke 5%. Nah, pada ini over air dampers kita buat dia di 5%. Dia akan naik? Ya, dia naik sedikit karena yang kita butuhkan hanya 5%. Lalu pindahkan atau pastikan pengontrol over air dampers di manual. Nah, ini pada ini posisi ini kita manualkan. Oke, baik, terima kasih. Itu saja dari kelompok kami.
Semoga video ini bermanfaat. Jadi video itu ialah video dari boiler air dan gas, boiler purge preparation, dan for gas. Saya Bresman Siahaan, pamit undur diri. Tetap stay tune in my channel YouTube. Goodbye.